Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Jadi, it's all about Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan memenuhi janji buat teman-teman mau bahas masalah PTE, ya, formatnya gimana gitu kan. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasi masuk full ke teman-teman. Oke? So, mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau konfirmasi seperti biasa. Kalau teman-teman yang mengajukan pertanyaan lewat DM ataupun lewat Instagram, serta lewat email ya, mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Dan ada juga yang bertanya, Bang atau Kang, saya pengen konsultasi dong, biayanya berapa gini. Jujur saya dari pertama bikin channel ini tahun kemarin itu saya nggak memungut bayaran apapun dari teman-teman yang pengen konsultasi atau nanya-nanya. Saya hanya ikhlas share informasi berdasarkan sepengetahuan saya. Jadi saya hanya minta bayarannya, minta doanya biar saya sehat, keluarga saya sehat. Jadi mohon maaf ya kalau jawabannya suka telat, tapi insya Allah saya bakalan jawab kalau ada free time ya buat sayanya juga. Jadi teman-teman nggak usah harus konsultasi fee-nya berapa atau berapa. Emang sebenarnya kalau konsultasi masalah visa atau masalah ke Australia itu, di Australia itu melalui migration agent itu ada yang di-charge juga $100 per jam. Tapi untuk saya insya Allah saya nggak minta untuk fee apapun, saya hanya share informasi, tapi mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi konfirmasinya mudah-mudahan dimengerti sama teman-teman kalau jawabannya suka telat. Dan balik lagi ke konten teman-teman, saya mau nagih janji, bukan nagih janji, saya mau memenuhi janji dari teman-teman yang bertanya pengen bahas masalah PTE. Nah di konten kali ini saya bakalan bahas masalah PTE ya, tapi saya agak cepet biar durasinya tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman simak, nanti saya bakal ini juga share gambarnya juga biar teman-teman bisa baca juga, oke? Nah jadi seperti yang teman-teman ketahui, si Australia ini kan kalau mau kerja ataupun kuliah itu dibutuhkan untuk harus punya sertifikat bahasa Inggris, termasuk atau sertifikat IELTS ataupun PTE. Itu sudah bisa ya dalam persyaratan untuk visa IELTS atau PTE. Nah untuk si IELTS saya udah bahas di video sebelumnya ya, saya lupa video episode berapa. Nah, kalau yang PTE saya bahas sekarang di konten kali ini, dan compare untuk IELTS PTE saya udah jelasin juga di video sebelumnya juga. Nah, sekarang saya bakalan bahas masalah PTE formatnya gimana. Jadi si PTE itu teman-teman take time-nya itu, tesnya itu sekitar 2 jam ya teman-teman. Jadi saya baca juga ya biar banyak soalnya formatnya. Dan si PTE itu penilaian skornya itu dari 10 sampai 90. Nah, kalau si IELTS kan dari 1 sampai 9 ya. Ada yang poin 3, poin 4, poin 5, 5,5. Nah, kalau si PTE 10 sampai 90, 40, 60, 65, 75, seperti itu ya teman-teman ya. Dan si PTE itu format tesnya itu speaking dan writing-nya itu 1 jam teman-teman. Dan reading ngambil waktu 30 menit dan listening 40 menit. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video, si speaking buat PTE ini kita ngomongnya berhadapan dengan komputer ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan si IELTS. Kalau si IELTS kita berhadapan dengan examiner, berhadapan dengan bule langsung. Kita ngobrol selama 15 menit, ya kadang nggak full 15 menit sih, kadang 7 menit, 10 menit bisa beres juga. Nah tesnya kalau speaking si IELTS itu berhadapan langsung dengan bule di meja, kita kayak interview gitu, ngobrol sama bule. Nah kalau si PTE itu berhadapan dengan komputer, kita pakai headset, pakai mikrofon, kita ngomong langsung di depan komputer. Seperti itu ya kalau si PTE. Nah si format PTE teman-teman itu yang pertama itu speaking test, yang kedua writing test, yang ketiga reading test, yang keempat listening. Nah ya kalau yang speaking test itu ada 5 modul teman-teman. Jadi ada read loud, ada repeat sentence, ada describe image, ada retell lecture, ada answer short question.
Nah, kalau yang si read aloud ini teman-teman kita cuman harus membaca paragraf yang ada di layar. Jadi kayak anchor ya, kita baca berita. Cuman itu baca ya. Yang penting fluency dan pronunciation-nya harus jelas ya. Dikasih 6-7 pertanyaan. Nah, kalau si repeat sentence itu dikasih 10-12 pertanyaan. Di repeat sentence itu kita mengulangi percakapan mereka atau omongan mereka, seperti itu ya. Nggak usah 100% benar, yang penting fluency dan pronunciation. Mau 60%-nya kata-katanya sama, nggak apa-apa. Yang penting fluency dan pronunciation. Nah, describe image, ini teman-teman mendeskripsikan atau menjelaskan portrait image yang ada di layar. Bar diagram, biasanya bar diagram, terus round diagram juga, kalau enggak diagram yang flow chart, yang garis ya, seperti itu. Kita harus menjelaskan. Dan yang keempat itu retail lecture, kita cuman mengulangi apa yang mereka omongkan, tidak usah 100% betul juga, yang penting fluency, pronunciation. Kalau pengen dapat nilai lumayan 7 juga bisa dapat ya. Nah, terus answer short question. Ini gampang, cuman jawab pertanyaan singkat ya. Dan pertanyaannya sampai 5-6. Dan ini teman-teman bisa cari template-nya di YouTube, banyak banget. Tips dan triknya banyak banget. Kalau saya bahas di sini satu persatu bisa sampai 3 jam videonya. Teman-teman cari aja di YouTube, misalnya PTE Read Aloud Templates atau PTE Read Aloud Tips and Trick. Itu pasti keluar banyak banget tips and triknya ya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kedua, tugas yang kedua yaitu writing teman-teman. Nah, kalau si writing ini cuman 2 task modulnya ya. Ada summarize written text, itu 10 menit, 10 minutes untuk ngerjain tugasnya, bisa 1-2 pertanyaan. Dan ada yang terakhir ada essay. Ada essay ini 20 menit. Bisa 1-2, tapi biasanya umumnya dikasih 1 essay sih, 20 menit ya ngerjainnya. Nah, itu untuk si writing. Nah, untuk si summarize written text ini 5-75 kata. Kalau bisa ya teman-teman, mau 30, 40, 50. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang dari 5, dari 10 gitu kan. Maksudnya dari 5 ya. Tapi yang paling bagus poinnya ya berdasarkan saya dulu pernah ngobrol sama yang di Apeiro di tempat kursus, itu 5-75 kata. Jadi 50-60 masih boleh. Nah, untuk si esai ini harus 200-300 kata. Antara itu ya, teman-teman, jangan kurang dari 200. Ya boleh kurang, tapi poinnya pasti kurang. Kalau bisa 200-300 kata, 250, 260, 270, seperti itu ya, sampai 300 kata untuk si esai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman, yaitu reading. Nah, si reading ini modulnya itu ada 5 juga, teman-teman. Modul tasnya ada 5. Ada reading and writing blank, drop and down. Terus ada MCQ, multiple answer. Terus ada reorder paragraphs. Terus ada reading blank and drop and down. Drag and drop. Drag and drop. Terus ada MCQ, single answer. Nah, multiple choice question, single answer. Nah, untuk si reading and writing blank, drop and down itu dikasih 5-6 pertanyaan. Terus MCQ, multiple answer atau multiple choice question, multiple answer itu ada 1-2. Reorder paragraph ada 2-3. Reading blank and drag and drop itu ada 4-5 ya questionnya. Dan terakhir ada MCQ, single answer, multiple choice, single answer itu 1-2 ya. Multiple choice kan itu ya pilihan ganda, jadi gampang. Dan teman-teman ini mah lumayan bisa gampang ya, bisa agak nebak-nebak teman-teman. Kalau nggak ngerti bisa nebak-nebak, bisa hitung kancing ya. Tapi jangan spend waktu terlalu lama di tiap pertanyaan. Ini ada alokasi waktunya, ada 2 menit, 2 menit, 2 menit, 1 menit, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk si reading ada reading and writing blank, drop and down. Terus ada MCQ, multiple answer, ada reorder paragraph, ada reading blank and drop, drag and drop. Terus ada MCQ, single answer. Ini untuk si reading teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu listening. Nah, si listening ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 modul tes. Nah, si 8 modul tes ini yang pertama ada summarize spoken test. Itu 1-2 pertanyaan. Terus ada MCQ, multiple answer atau multiple choice question, multiple answer. Ada 1-2 juga pertanyaan. Terus ada fill in the blank.
fill in the blank ini 2-3 pertanyaan. Terus ada highlight correct summary. 1-2 pertanyaan. Terus ada select missing word. Terus ada MCQ single answer. Terus ada highlight incorrect words. Terus ada write from dictation. Nah, kalau yang saya jelasin satu, yang summarize spoken test ini kita ngerangkum ya teman-teman ya. Ngerangkum paragraf. Ngerangkum paragraf, pertanyaannya 1-2. Kadang 2, kadang 1 ya. Jadi dikasih paragraf agak panjang, kita cuma ngerangkum intisari paragrafnya itu isinya apa. Seperti itu ya. Dan untuk si MCQ yaitu gampang, multiple choice ya, pilihan ganda, terus fill in the blank, itu ngisi yang kosong. Misalnya ada kata-kata yang kosong hilang. Terus ada highlight correct summary. Itu cuma highlight doang, yang ringkasan yang benernya yang mana. Terus select missing word, kita ngedengerin audio sama paragrafnya ada di layar, kita dilihat ya, di scroll gitu kan mana, terus ada yang hilang katanya, klik seperti itu ya teman-teman. Ini untuk select missing word. MCQ single answer itu pilihan ganda juga, mudah buat teman-teman, tebak aja nggak apa-apa, nggak usah khawatir, jangan ngabisin waktu di multiple choice ya, karena nggak terlalu efek poinnya. Dan terus highlight incorrect words, itu sama, kita highlight tinggal klik doang, nanti ke blok si wordsnya yang hilang apa, yang kata yang salahnya ya, yang incorrect wordsnya. Nah, ini yang poin paling penting untuk listening, yaitu write from dictation. Nah, teman-teman ini harus tulis apa yang ada di audio. Singkat omongannya, dan teman-teman harus bukan tulis ya, diulangi percakapannya. Terus tulis apa yang ada di audio di komputernya ya. Misalnya I bought misalnya apa ya, katanya yang mudah, I was playing soccer on Sunday with my colleague, seperti itu. Nah, teman-teman harus ulangin seperti semuanya ya. I was playing soccer on Sunday afternoon with my colleague, seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal ulangin aja percakapannya untuk write from dictation. Nah, dari si listening ini ada 8 modul ya teman-teman, tadi udah saya sebutin. Nah, tips dan triknya teman-teman ini banyak sekali di YouTube. Teman-teman tinggal typing aja di searching di YouTube, misalnya summarize spoken text tips and trick buat PTI, atau PTI summarize spoken text tip and trick, atau PTI summarize spoken text template, atau apa ya yang reading misalnya reorder paragraph atau drag and drop, terus kalau enggak describe image PTI, seperti itu. Pokoknya teman-teman tinggal ketik di YouTube, itu banyak keluar format-formatnya atau strukturnya untuk dihafal, dan struktur tips dan triknya gitu kan, dikasih tahu banyak kok di YouTube. Saya juga udah pernah lihat-lihat juga, itu banyak banget tips dan triknya, bagus-bagus juga teman-teman ya. Jadi segitu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk si PTI-nya, formatnya gimana. Dan sekali lagi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa yang hari ke-12 ya, mau ke-2 minggu nih, cepet banget. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, semoga informasinya juga bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf kalau jawaban dari saya dari DM Instagram ataupun email suka telat. Tapi insya Allah kalau ada free time, saya bakalan jawab semua pertanyaan teman-teman berdasarkan sepengetahuan saya. Begitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.